Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salam dan suka salawat tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita teladani akhlak dan budi pekertinya. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengutusnya adalah untuk diikuti. Ya, Allah pernah menyebutkan dalam ayatnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kalian terdapat suri tauladan, uswatun hasanah. Kata para ulama tafsir bahwa ayat ini bentuknya adalah berita, tetapi berita bimakna insya, bimakna amr. Ini adalah berita yang memiliki makna perintah. Allah tidak sekedar mengkabarkan bahwa Rasul adalah teladan kita, tetapi apa? Secara otomatis kita diperintahkan Allah untuk meneladani beliau. Ya, beliau adalah teladan dalam segala hal. Di dalam akidah beliau teladan kita, di dalam ibadah beliau teladan kita, demikian juga pada akhlak dan muamalah. Ya, karena apa? Pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat kelengkapan itu semua. Ya, kelengkapan itu semua. Masya Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam seorang diri, gitu ya. Jadi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus Allah berdakwah di atas muka bumi ini seorang diri. Apa bekal yang Allah berikan kepada beliau? Allah mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Apa artinya? Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan dua bekal, bil huda wa dinil haq, dengan huda. Apa huda? Para ulama tafsir ya menyebutkan al huda maknanya adalah al ilmu nafi, ilmu. Ini perhatikan, Rasul dakwah seorang diri di tengah-tengah umat yang berada pada puncak kerusakan, kan gitu ya, berada pada puncak kerusakan. Dengan izin Allah beliau bisa merubah tatanan hidup manusia menjadi baik. Apa bekalnya? Dua. Yang pertama adalah ilmu, ya, yaitu dengan dinil haq tadi. Dengan apa? Dengan ilmu. Bil huda, dengan petunjuk ilmu. Dan yang kedua adalah wa dinil haq, ay al amalu soleh, dengan amal soleh.
ilmu yang diamalkan. Itulah bekal yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Dengan dua sebab inilah kemudian dakwah ini tersebar di mana-mana. Masya Allah. Nah, maka Bapak sekalian, insya Allah kita akan kembali ya masuk pembahasan kita mempelajari sumber ilmu dalam Islam, yaitu Al-Quran. Dulu Rasul bawanya Al-Quran, Pak. Insya Allah ya. Al-Quran ini betul-betul menjadi mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya yang paling besarnya, Pak. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW banyak, Pak. Di antaranya beliau bisa membelah bulan. Ya, Pak ya. Ya Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar itu. Ayat pertama Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Sungguh sudah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Yaitu dulu di zaman Nabi, orang-orang ketika mereka tidak percaya dengan kenabian beliau, mereka menantang Muhammad, coba kalau kamu itu nabi, ya coba itu ada bulan kamu belah. Kata Rasul, apakah ketika aku bisa membelah bulan dengan izin Allah kalian beriman? Ya mesti gitu. Kemudian Rasulullah SAW beliau isyaratkan tangannya ke bulan dan bulan terbelah. Apakah mereka orang musyrik beriman? Belum. Kata mereka mengatakan, orang percaya Muhammad, orang percaya. Besok coba kita nunggu pedagang-pedagang dari Yaman datang ke Mekah. Kita tanya, Pak, begitu datang ke Mekah ditanya, apa jenengan betul kemarin malam ini melihat bulan terbelah? Iya. Bahkan mereka mengatakan satu belahan di gunung ini, satu di sisi ini. Belum percaya mereka. Kita juga tanya nanti orang Syam, ya, orang Palestina, orang Yordania datang ke Mekah, ditanya, apa betul Pak, Anda melihat di malam ini bulan terbelah? Iya, kami melihat demikian. Apakah mereka beriman? Minim, mereka beriman. Tapi giliran Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, berapa juta manusia beriman karena Al-Qur'an? Iya kan? Berapa juta manusia beriman karena Al-Quran, baik di zaman Nabi maupun di zaman kita ini. Berapa banyak orang-orang yang tadinya berusaha mencari kelemahan Al-Quran, justru ketika mereka mempelajarinya malah apa? Beriman kepada Al-Quran. Itu banyak sekali, Pak. Masya Allah ya. Bahkan di zaman Nabi pernah, Bapak sekalian, ada seorang ketika di musim haji tahun itu, orang-orang kafir Quraisy Mekah itu, mereka setiap jalan ke kota Mekah dijaga. Kemudian setiap orang mau haji diingetin, Pak, ngadati Pak ya, di Mekah ini ada orang nuwun sewu sinting gitu ya. Dia ngaku nabi, Nabi Muhammad dianggap sinting, Pak. Makanya jangan pernah dengar ucapan dia sedikit pun. Makanya banyak orang-orang dari luar Mekah datang ke Mekah dengan apa? Nutup telinga mereka dengan kapas, Pak, agar tidak mendengarkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Nah, ada di antaranya seorang yang mereka tukang ruqyah. Mereka mengatakan, nah ini kesempatan saya nih, Muhammad saya ruqyah ini, ben mari gitu, gitu ya. Begitu datang ditanya, mana yang namanya Muhammad? Itu Muhammad yang lagi baca, itu lagi sholat di sana gitu. Nah, begitu datang denger nih, dideketin, ya Muhammad, apa jenengan wong sinding gitu ya. Rasul tidak bela diri. Rasul mengatakan gimana, Pak? Beliau mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Apa kata orang tadi? Lah, ini mah bukan orang gila kalau seperti ini. Ini orang waras ini. Apa yang terjadi? Justru orang tersebut berikrar dan mengucapkan kalimat syahadat. Dia mau meruqyah Rasul, malah dia terruqyah dengan ucapan Rasul. Padahal apa? Belum Al-Quran yang dibacakan. Masya Allah ya. Karena luar biasa, orang kalau tahu bahasa Arab, lihat baca Al-Quran, subhanallah, itu bahasa yang paling tinggi, bahasa yang paling bagus. Insya Allah ya, maka sekalian, insya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan coba ya kembali mempelajari Al-Quran. Bukan sekedar kita membaca, bukan sekedar memperbaiki bacaan, itu penting. Tetapi di sana ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu kita mentadaburi Al-Quran. Kita pelajari, kita gali makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan insya Allah kita akan masuk di dalam
pembacaan kita di dalam surat An-Nasr. Surat An-Nasr ya. Jadi An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kemudian Tabbat, yang keenam surat An-Nasr. Surat An-Nasr ya dikatakan Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, beliau mengatakan para ulama sepakat bahwa surat An-Nasr adalah surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Ya. Dan para ulama tafsir, ya, mereka menamakan surat ini sebagai surat At-Tawdi', alias surat perpisahan. Karena memang surat ini Bapak sekalian, ini merupakan surat terakhir yang Allah turunkan. Ya, sebagaimana Al-Imam Ibnu Katsir di dalam muqaddimah tafsir ini, tafsir An-Nasr ini, beliau meriwayatkan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari bahwa Abdullah ibn Abbas, beliau pernah bertanya kepada Utbah. Kata Ibnu Abbas, ya Ibnu Utbah, ata'lamu akhir suratin minal Qur'ani nazalat. Wahai putranya Utbah, apakah kamu tahu surat apa yang turun, ya, surat Al-Quran yang turun terakhir? Maka kata beliau mengatakan, iya saya tahu, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr. Maka Ibnu Abbas mengatakan, sodaqta, Anda benar. Masya Allah, ini ayat yang terakhir atau surat yang terakhir. Adapun ayat yang terakhir mungkin Bapak sekalian ada dalam surat Al-Maidah. Itu ayat ketiga, tatkala Nabi SAW sedang melakukan haji wada, dan saat itu beliau berkhutbah di haji wada yang dihadiri puluhan ribu kaum muslimin. Nah, maka saat itu kemudian apa? Nabi SAW beliau sempat berpamitan kepada para sahabat, seraya beliau mengatakan, la'alli la alqakum ba'di, boleh jadi aku tidak akan bertemu kalian kembali setelah hari ini. Maka di hari itu kata para sahabat, betul-betul keadaan hening semuanya. Hampir semua para sahabat mereka mencucurkan air mata, kan gitu ya. Maka kemudian dikala itu Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga, yang diantara potongan ayatnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan agama kalian, dan aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Nah, adapun surat yang terakhir ini Pak, itu surat An-Nasr. Makanya dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadi khalifah, dan saat itu Abdullah ibn Abbas masih muda. Masya Allah ya, masih muda beliau itu. Ketika Umar bin Khattab mengundang para pembesar yang pernah ikut perang Badar, ya, pada sahabat yang pernah ikut perang Badar, maka apa? Kemudian Umar mengundang mereka dan mengundang Ibnu Abbas yang kala itu masih kecil sekali Pak, masih muda. Maka orang-orang seakan-akan meremehkan Ibnu Abbas. Saya mengatakan, ya Umar, kita juga punya anak seperti dia gitu. Kenapa anak saya nggak diundang, anak kecil ini diundang gitu? Seakan-akan apa? Seakan-akan meremehkan Ibnu Abbas. Maka kemudian Umar bin Khattab ketika hendak menampakkan bagaimana alasan saya kok anak kecil ini saya undang di acara orang besar ini, maka kemudian setelah jamaah semua hadir, dikasih minuman, makanan ya, Umar kemudian bikin pertanyaan. Coba Bapak sekalian, apa tafsir surat An-Nasr? Insyaallah ya. Apa tafsir surat An-Nasr? Maka sebagian mereka mengatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan kaum muslimin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kaum muslimin. Sudah. Enggak ada yang lain, enggak ada. Kemudian Umar mengatakan Ibnu Abbas, apa menurut Anda tafsir surat ini? Dan tafsiran Ibnu Abbas ini tidak ada seorang pun para sahabat yang ikut perang Badar
ya yang terbayang tafsiran ini. Ternyata Ibnu Abbas mengatakan bahwa surat ini turun menunjukkan dekatnya ajalnya Nabi, bahwa Nabi sudah dekat ajalnya. Dari sisi mana pendalilannya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menyampaikan risalah Islam, menyampaikan agama Islam berupa Al-Qur'an, hadis Nabi. Begitu tugas beliau sudah selesai, maka paripurna, pensiun, Pak. Bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa taala akan panggil beliau, wafatkan beliau. Baru kemudian orang-orang tercengang. Subhanallah, selama ini kita tidak memahami bagaimana Ibnu Abbas ini memiliki penafsiran yang di luar nalar kita. Insyaallah ya, Bapak sekalian, coba kita baca ayat ini. Jadi ayat ini subhanallah Bapak sekalian dikabarkan kata Ibnu Abbas merupakan ayat atau surat perpisahan. Jadi Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah wal fathu, dan kemenangan. Ini apabila telah datang pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah ini sesuatu yang sudah Allah janjikan. Dalam ayatnya Allah mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya hak bagi kami, bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menolong orang-orang beriman. Maka tidak boleh seorang muslim punya sedikit pun keraguan bahwa Allah akan menolong orang-orang beriman. Yang kata ulama, jika kita punya anggapan Allah tidak menolong orang beriman, berarti kita suudzon kepada Allah. Sebagai contoh Pak ya, kita melihat misalkan di negeri-negeri muslim seperti Palestina ya, ini diperangi ya, dijajah oleh orang-orang Yahudi, orang Israel. Itu jangan sampai punya pikiran bahwa Allah menelantarkan mereka. Tidak sama sekali Pak. Tapi kenapa mungkin yang nanya ya, sampai hari ini belum Allah menangkan Palestina. Ingat Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala semua perbuatannya mengandung hikmah. Boleh jadi Pak, Allah Subhanahu wa taala sedang apa? Memilih di antara mereka siapa orang yang betul-betul tawakal kepadanya. Mungkin jadi Pak, ya iman mereka jauh lebih kuat daripada iman kita semua ini. Buktinya apa coba sekarang? Kita kalau baca di media ya, anak-anak Palestina sekarang gitu. Apa kamu takut kepada Israel? Lah, sama sekali. Enggak, sama sekali. Iya kan? Sekarang apa yang kamu harapkan? Yang kami harapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Coba. Ini dengan peristiwa seperti itu Allah akan munculkan anak-anak muda yang seperti itu, mental baja, Pak. Tidak ada yang ditakuti melainkan Allah Subhanahu wa taala. Musuh sebesar apapun, sekuat apapun, tidak ada pun rasa minder, ketakutan dalam hati mereka. Mungkin itu hikmahnya, Pak. Ya, kenapa Allah belum dikasih pertolongan? Tenang saja, belum saatnya. Kan gitu, Pak. Kan Allah mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Enggak mungkin Allah akan telantarkan orang-orang beriman. Ini yang pertama. Kemudian kedua Bapak sekalian, bahwa Allah menjanjikan pertolongan kepada Nabi sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Rasul pernah menyebutkan u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli. Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 macam kekhususan yang belum pernah diberikan seorang nabi pun sebelum aku. Apa di antaranya? Kita baca yang pertama saja. Kata Rasul, nusirtu birru'bi masiratu syahrin. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dihinggapinya rasa takut di hati-hati musuh sejak 1 bulan sebelum terjadi pertempuran. Masya Allah Pak. Apa kata Rasul? Aku, orang-orang beriman ini ditolong Allah dengan apa? Dimasukkannya rasa takut di hati-hati musuh-musuh Islam 1 bulan sebelum terjadi peperangan ataupun pertempuran. Mungkin jangan takut maning, Ustaz. Tapi sekarang malah orang-orang kafir mereka menyerang Islam, bahkan ke jantung apa? Pertahanan Islam. Karena ada sebabnya, Pak. Kenapa menjadikan kaum muslimin lemah? Maka Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud dan selainnya. Ternyata apa? Kaum muslimin bisa lemah karena 3 hal. Rasul mengatakan idza tabayatum bil ainah wa khattum aznabal baqar wa raditum bizara
wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kata Rasul, hai kaum muslimin, jika kalian sudah mulai jual beli dengan cara inah. Apa itu? Jual beli riba. Contohnya gini, jual beli inah, Pak. Misalkan saya sebenarnya nggak butuh barang, Pak, butuhnya duit. Ngutang sana sini nggak ada ngutangi, Pak ngutang, ngapunten mboten saged ngutangi jenengan gitu ya. Akhirnya muter otak, saya datang ke toko, Pak, saya butuh duit, mau beli barang. Apa misalkan? Ya karena butuhnya 100 juta misalkan, datang ke toko mobil, Pak, saya beli mobilnya. Saya kredit ya, silahkan ini. Harga mobil katakanlah misalkan 100 juta, 120 juta. Saya cicil berapa? 3 tahun. Saya ambil mobilnya, saya nggak butuh mobil, Pak, butuhnya duit. Sudah, saya terima surat-suratnya, tulis di situ utangnya 120 juta. Dalam waktu yang sama, Pak, saya sebenarnya nggak butuh mobil loh, butuhnya duit. Sudah, saya jual lagi mobil ini ke jenengan, tapi tolong dibayar cash. Berapa? 100 juta. Maka mobilnya kemudian dikembalikan ke dealer kembali, gitu ya. Saya pulang bawa uang berapa, Pak? 100 juta. Utangnya berapa? 120 juta. Itu namanya hilah, kata para ulama. Itu adalah jual beli secara inah. Ada apa tidak kaum muslimin? Banyak. Rasul mengatakan, jika kaum muslimin sudah mulai jual beli dengan cara inah. Yang kedua, wa akhadtum adnabal baqar, dan kaum muslimin sudah sibuk dengan peternakan mereka. Waraditum bizara, dan mereka sibuk dengan pertanian mereka. Hukum asalnya beternak, bertani, berdagang boleh, Pak. Cuman ketika kaum muslimin sudah menjadikan dunia itu, harta itu tujuan hidupnya, mereka bekerja, mereka berdagang, bertani, beternak, sampai lupa kepada kewajiban agama. Ada azan zuhur, tanggung, tokonya rame, ya terus, sehingga nggak pernah sholat. Boro-boro sholat ngaji, apalagi ngaji, Pak. Ya, iya. Kaum muslimin lebih ramai konser daripada pengajian gitu. Nonton bal-bal, wah ribuan. Ngaji, wah wong sakit bawis panitia ini bingung, senake kakean sih gitu. Ini ya. Dan yang kemarin kata Rasul, wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Kata Nabi, jika 4 penyakit ini ada dalam kaum muslimin, sallallahu alaikum zullan, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, Allah tidak akan cabut kehinaan tersebut. Sampai kapan? Satu obatnya, Pak, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Penyakitnya 4, obatnya cuma 1. Napa Bapak sekalian? Kembali kepada agama. Bagaimana kembali kepada agama? Kata para ulama menyebutkan 3. Yang pertama, ar-ruju' bi ta'allumihi, kita kembali pelajari Islam. Kita ngaji, Pak, dari sumber aslinya. Yang kedua, ar-ruju' bil amali bih, kembali mengamalkan agama. Jadi ilmu yang kita pelajari bukan sekedar koleksi, bukan sekedar mengisi waktu luang, tapi betul-betul ilmu yang kita pelajari dan kita amalkan. Jangan gitu, kita ngaji, Masya Allah, diperintahkan untuk apa? Berbuat baik kepada istri, baik kepada istri. Allah Rasulnya memerintahkan kita bakti dengan orang tua, baktilah kepada orang tua, dan seterusnya. Yang ketiga, kata ulama, yaitu kita kembali mendakwahkan Islam. Ya, bagi orang yang punya kemampuan, dakwahkan Islam. Nah, ini namanya kembali kepada agama. Kita kembali, Pak. Jadi Allah mengatakan, idza jaa nasrullah, jika telah datang pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Kata Al-Imam Ibnu Katsir bahwa para ulama sepakat, yang dimaksudkan al-fath di sini, kemenangan di sini, adalah peristiwa Fathu Makkah. Yaitu apa? Penaklukan kota Mekah. Jadi gini Bapak sekalian, sebab yang menjadikan Rasul dan para sahabat ini menaklukkan kota Mekah, yaitu menggempur kota Mekah, itu terjadi pada tahun 8 setelah beliau hijrah ke Madinah. Pada tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan, Pak. Yang saat itu setelah Nabi SAW melakukan sebuah peperangan. Siapa yang ingat? Perang apa? Sebentar saya. Sebelum perang Fathu Makkah ada perang apa namanya? Ada, sebentar ya, saya baca. Tadi sudah saya siapkan ini.
Jadi yang melatar belakangi Fatu Mekah adalah yaitu ketika Rasul dan para sahabat ketika itu sudah melakukan peperangan sebelumnya, kan gitu. Nah, sebentar, itu apa, saya lupa perang sebelumnya itu ya. Kemudian setelah terjadi perang itu kan akhirnya terjadi perdamaian, Pak. Musyrikin damai, Pak, saat itu. Nah, ternyata apa? Orang-orang musyrik mereka melanggar perjanjian, kan gitu, Pak. Jadi kaum muslimin Masya Allah orang yang paling berpegang teguh kepada janjinya. Tapi saat itu ternyata orang-orang musyrik mereka apa? Mereka melanggar janji. Apa yang Rasul lakukan? Rasul langsung marah sekali, siapkan pasukan perang. Bahkan apa? Rasul ketika itu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala ini bisa menjadikan orang-orang musyrik penduduk Mekah mereka tidak mengetahui. Insyaallah ini selain Rasul berusaha betul-betul rapat rahasia, juga Rasul minta kepada Allah agar apa? Agar orang-orang musyrik tidak tahu sama sekali rencana kaum muslimin. Walaupun sebenarnya ada kejadian, kan. Jadi ketika Rasul rapat itu yang diundang orang-orang betul-betul yang terpercaya, Pak. Di antaranya adalah apa? Mantan yang ikut perang Badar. Ini orang terpilih itu, Pak. Ya, veteran Badar kan gitu, Pak. Nah, ternyata di yang ikut rapat itu ada seorang sahabat yang bernama Hatib ibn Abi Balta'ah. Yang beliau masih punya keluarga di kota Mekah. Maka kemudian Hatib ini beliau nulis surat, Pak, diam-diam. Sekedar apa? Memberitahu keluarganya yang di Mekah bahwa tanggal sekian, bulan sekian, tolong jangan di rumah, keluar dari Mekah. Kenapa? Takutnya termasuk yang terkena sasaran kaum muslimin gitu. Maka Hatib ini menitipkan surat itu kepada nenek-nenek. Ternyata Bapak sekalian, Nabi Muhammad SAW mendapatkan berita dari Jibril dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Hatib ini ada seorang sahabat Nabi yang mengirimkan surat lewat nenek-nenek. Maka kemudian Rasul berkata kepada Ali dan sahabat, tolong Ali, kamu kejar. Ini ada nenek-nenek sedang berangkat ke Mekah jalan kaki dan dia bawa surat. Padahal kalau kita tahu, Pak, dari Madinah ke Mekah jaraknya berapa? Sekitar 440 km, Pak. Ya, jalan kaki. Rasul ketika melakukan haji berapa? 8 hari perjalanan. Ini dewekan, Pak. Orang dipangan serigala, Pak, gitu ya. Karena dibayar dia gitu. Maka Ali kemudian ngejar, Pak. Ngejar di tengah jalan betul ada nenek-nenek. Nih, tambut ini arep teng Mekah. Suratnya ini diunana surate kok. Wis jujur bae ini surate. Enggak mau pokoknya. Pokoknya enggak mau sampai Ali kemudian ngancam. Nek, kalau suratnya kasih awas tak telanjangin jenengan gitu. Ya orang-orang Arab Masya Allah ya rasa malunya tinggi sekali, Pak. Daripada ditelanjangi mending ngomongnya sudah ini. Akhirnya ada kemben, Pak, suratnya niki gitu ya. Dibawa pulang gitu kan. Rasul. Ini Rasul kata Ali, ini suratnya ini ya Rasul. Kata Rasul coba buka. Ya, ada kepada para sahabat dibuka suratnya oleh Ali gitu. Ya, isinya gitu. Ternyata apa? Di bawah itu tertulis yang bertanda tangan adalah Hatib ibn Abi Balta'ah. Coba. Umar, begitu dengar, Pak, ambil pedangnya Rasul. Ini bagian saya Hatib ini, tak copot sirai sisan, kata Ali bin Abi Thalib. Kata Umar bin Khattab. Apa kata Rasul? Jangan. Hatib ini beliau termasuk orang yang ikut perang Badar, di mana Allah mengatakan kepada ahlul Badar, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Silahkan berbuat apa yang kau inginkan, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Akhirnya Pak, Rasul memaafkan. Cuma Rasul mengingatkan jangan pernah kamu lakukan seperti ini. Nah, kemudian sekalian pada tanggal 20 Ramadan, ini Rasul berangkat, Pak, masuk ke kota Mekah. Pada tanggal berapa? 20 Ramadan, sedang berpuasa, Pak. Coba. Ya, nah kula panjenengan tanggal 20 Ramadan siap-siap kue lebaran, Rasul berperang berjihad, Pak. Beda ya, levelnya beda ya. Kula panjenengan kalau akhir Ramadan ya wis mung pasar, mulai klambi sing anyar. Siap-siap kue lebaran. Tapi Rasul subhanallah, Pak, kalau tidak perang ibadah iktikaf. Tuh beda banget level kita ya. Nih.
Maka kemudian Rasul menggempur di kota Mekah saat itu. Nah, ternyata Bapak sekalian, orang-orang Mekah itu nunggu mereka. Ada sebagian ngelawan, ada sebagian nunggu. Apa kata mereka? Jika Muhammad dan pasukannya menang, berarti kami percaya dia adalah seorang nabi. Kenapa? Karena bahwa mereka ini orang musyrik, mereka pernah baca kitab terdahulu, Pak, bahwa nabi yang akan datang ini mereka akan apa? Pertamanya kecil, kemudian banyak, dan mereka akan memenangi peperangan. Mereka nunggu. Kalau ternyata Muhammad ini menang, ya, maka kami akan masuk Islam. Begitu ternyata betul kota Mekah bisa disapu habis oleh Rasulullah, orang yang menentang dibunuh di situ. Masya Allah. Bahkan apa? Rasul kemudian mengutus siapa? Khalid bin Walid untuk mendatangi Uzah. Uzah itu yaitu pohon, Pak, ya, pohon yang sangat tinggi, di atasnya ada gubuknya. Kemudian itu biasa yang ada di antara Mekah dan Taif, itu biasa diagungkan oleh orang-orang Quraisy saat itu. Mereka kalau punya hajat datang ke pohon itu, minta ke pohon itu, Pak. Ya Uzza, kami butuh duit, gitu ya. Dan ternyata di pohon Uzza itu nanti ada yang bisa ngomong, Pak. Woi, butuh apa? Butuh duit pirang miliar, itu dijawab. Jadi orang menganggap itu pohon pohon sakti, Pak. Padahal yang ngomong adalah jin. Makanya Khalid bin Walid ketika datang ke situ, beliau hancurkan rumahnya dan beliau tebang pohonnya. Jinnya nongol, Pak. Masya Allah. Bentuknya apa kata Khalid bin Walid? Bentuknya adalah wanita telanjang bulat, rambutnya panjang terurai ke belakang, dan di atas kepala penuh dengan debu dan pasir. Mirip nenek lampir. Gitu, Pak, ya. Penjenengan Pak ngurus setan itu ya enggak ngenturi itu. Tapi Khalid bin Walid apa yang dilakukan? Ambil pedangnya, ditebas kepala jin tersebut. Mati jinnya. Pulang, ya Rasul, sudah saya selesaikan tugas. Kamu ngapain? Saya hancurkan pohonnya, jinnya muncul sampai mengatakan Uzza. Kemudian saya tebas kepalanya. Kata Rasul, bagus ya Khalid, gitu loh. Jadikan Rasul. Masya Allah. Jadi saat itu subhanallah, tauhid betul-betul muncul di kota Mekah. Sampai di sekitar Ka'bah, bahkan di dalam Ka'bah itu terdapat 360 berhala. Itu pun semua dihancurkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Nah, setelah itu Bapak sekalian, Masya Allah. Maka ketika kaum muslimin ya saat itu mereka sudah mendapatkan kemenangan, apa yang terjadi? Kan tadi, jadi orang-orang musyrik, orang kafir Quraisy, mereka nunggu. Ini kalau Muhammad menang berarti betul-betul Nabi. Akhirnya apa? Begitu mendapatkan kemenangan, ya, kota Mekah dikuasai kaum muslimin, Allah mengatakan wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka engkau melihat manusia mereka masuk ke dalam Islam afwaja, secara berkelompok-kelompok. Ya, masuk satu keluarga, satu dusun, satu desa, satu kabilah masuk Islam. Kenapa? Mereka sudah nampak ini yang dibawa Muhammad adalah benar. Dengan apa? Kemenangan di hari itu. Yang sebelumnya orang masuk Islam ada. Cuman apa? Masuk Islamnya mereka itu sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi. Begitu Fatu Mekah, Masya Allah. Apa yang terjadi sekalian? Orang masuk Islam dengan berbondong-bondong. Makanya para ulama mengatakan bahwa di tahun itu, setelah itu, dinamakan sebagai apa? Sebagai Amul Wufud. Yaitu banyaknya utusan dari berbagai macam daerah untuk menyatakan masuk Islam. Perhatikan. Kemudian Bapak sekalian, nah, ketika Rasul ya setelah memenangkan peperangan dan orang dari mana-mana masuk Islam, apa kata Allah? Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, ya, sucikanlah Allah dengan memujinya dan mintalah ampun kepadanya. Seperti kan, Pak? Masya Allah, ya. Ini ada pelajaran luar biasa sebenarnya ini. Ketika Rasul selesai berdakwah, dakwahnya diterima. Bukan apa? Kan kalau bahasa itu kan syukur, Pak, ya. Tapi ternyata yang Allah perintahkan justru malah suruh apa? Suruh untuk istighfar. Makanya coba kita kalau perhatikan habis sholat, Pak, kita salam sholat, Rasul mencontohkan apa? Istighfar ke kalian, astagfirullah. Apa alasannya? Karena di sini Allah mengatakan itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bukan bersyukur,
Tapi apa? Yang ada adalah suruh istighfar kepada Allah. Karena kata ulama, di antara faedahnya bahwa seorang yang telah selesai melakukan suatu amal ibadah, kita perlu istighfar karena mungkin jadi di dalam kita ibadah kepada Allah masih banyak kekurangan-kekurangan. Gitu ya. Makanya apa? Allah perintahkan agar kita bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Innahu kana tawwaba, karena sesungguhnya Allah tawwaban, senantiasa menerima taubatnya para hambanya. Masya Allah Bapak sekalian, ini surat yang sangat pendek, cuman terdiri dari 3 ayat. Namun sebenarnya ini kalau kita perpanjang, ini pembahasan indah sekali. Ya, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumul khairan atas segala perhatian, dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha